Israel ini memang ditakdirkan seperti jadi buah bibir saja. Dari sejak zaman Nabi Nuh, atau mungkin lebih jauh lagi, hingga kini orang Israel atau Yahudi, paling banyak dibicarakan orang sejagat ini. Kekejaman Israel juga tidak habis-habisnya menjadi buah bibir dan pembahasan. Namun pada kesempatan ini fatamorgana Israel pun mengilhami saya menyoroti sisi lain, di luar keganasan mereka terhadap bangsa lain di dunia. Yang akan kita bahas di sini hanyalah penyikapan negara dan bangsa Israel dalam mensiasati undang-undang anti-poligami dengan cara khusus yaitu dengan membebaskan free sex. Israel memberlakukan sangat keras dan tegas undang-undang anti-poligami tersebut ke semua pegawai negeri sipil, tentara, dan pemerintahan Israel dilarang memiliki istri lebih dari satu, kecuali cerai karena masalah kejiwaan atau meninggal dunia. Maka tidak heran, salah satu presiden Israel, Moshe Katsav, yang terlibat dalam skandal seks dan percintaan dengan seorang fotomodel, akhirnya harus meletakkan jabatan karena tidak kuat menahan gempuran media massa Israel dan kubu oposisi di Knesset. Jadi memang betul-betul konsen dan konsisten mereka menerapkan undang-undang tersebut. Israel menyiasati kondisi ini dengan menyiapkan lokalisasi dan tempat hiburan serta nightclub berlimpah dan aman. Bahkan untuk agen Mossad pun mereka sediakan khusus di sejumlah tempat dalam negeri Israel. Bahkan di luar negeri pun Mossad memiliki nightclub khusus untuk agen-agennya yang berada di New York dan Lebanon Selatan. Bahkan dalam membantu kinerja efektivitas Mossad, mereka sering mengirim umpan seorang wanita cerdas, cantik dan nyaris sempurna, yang mengaku sebagai orang Arab atau orang Iran atau dari negara lain untuk mendekati objek sasaran Mossad. Info pun akhirnya lengkap, sasaran dengan mudah mereka lumpuhkan. Kehidupan free sex di Israel lebih terbuka dan transparan. Mereka menyiasati dengan making love saja. Tidak perlu beli kambing untuk makan sate, cukup ke tempat jualan sate, lalu bungkusnya dibuang, tak perlu bawa pulang ke rumah, begitu dalam benak kaula muda dan petualang cinta di Israel. Sebetulnya di negeri kita pun hampir sama dengan Israel. Pemerintah RI telah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seorang suami hanya dapat diberi izin beristri lebih dari seorang jika sang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Ini kan sama artinya dengan menerapkan anti-poligami. Amerika Serikat telah memiliki Undang-Undang Anti-Poligami 1882. Pada saat awal berlakunya UU tersebut, banyak kalangan juga protes, terutama penganut Mormon memprotes keras Undang-Undang Anti-Poligami yang dibuat pemerintah Amerika Serikat tersebut. Bagi Israel, poligami mereka pilih opsi no, tapi dalam making love mereka setuju yes. Hampir merata menyambut UU tersebut dengan sukacita. Untuk makan sate kambing, mereka tidak perlu membeli kambingnya. Maunya ML doang. Tentu cara Israel menyikapi ini tidak perlu ditiru atau dicontoh, karena mengetahui sesuatu bukan untuk dicontoh bukan? Cukuplah sekadar hanya mengetahui saja. Apalagi kita semua dalam tatanan masyarakat yang berbudaya tinggi dan memiliki nilai-nilai agama, tentu penyikapan Israel ini sangat menjijikkan. Itulah Israel, tidak habis-habisnya menjadi buah bibir yang menarik. Sisi apapun tentang Israel selalu dapat dijadikan bahan pembicaraan kita di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Israel ini memang ditakdirkan seperti jadi buah bibir saja. Dari sejak zaman Nabi Nuh, atau mungkin lebih jauh lagi, hingga kini orang Israel atau Yahudi, paling banyak dibicarakan orang sejagat ini. Kekejaman Israel juga tidak habis-habisnya menjadi buah bibir dan pembahasan. Namun pada kesempatan ini fatamorgana Israel pun mengilhami saya menyoroti sisi lain, di luar keganasan mereka terhadap bangsa lain di dunia. Yang akan kita bahas di sini hanyalah penyikapan negara dan bangsa Israel dalam mensiasati undang-undang anti-poligami dengan cara khusus yaitu dengan membebaskan free sex. Israel memberlakukan sangat keras dan tegas undang-undang anti-poligami tersebut ke semua pegawai negeri sipil, tentara, dan pemerintahan Israel dilarang memiliki istri lebih dari satu, kecuali cerai karena masalah kejiwaan atau meninggal dunia. Maka tidak heran, salah satu presiden Israel, Moshe Katsav, yang terlibat dalam skandal seks dan percintaan dengan seorang fotomodel,
Akhirnya harus meletakkan jabatan karena tidak kuat menahan gempuran media massa Israel dan kubu oposisi di Knesset. Jadi memang betul-betul concern dan konsisten mereka menerapkan undang-undang tersebut. Israel menyiasati kondisi ini dengan menyiapkan lokalisasi dan tempat hiburan serta nightclub berlimpah dan aman. Bahkan untuk agen Mossad pun mereka sediakan khusus di sejumlah tempat dalam negeri Israel. Bahkan di luar negeri pun Mossad memiliki nightclub khusus untuk agen-agennya yang berada di New York dan Lebanon Selatan. Bahkan dalam membantu kinerja efektivitas Mossad, mereka sering mengirim umpan seorang wanita cerdas, cantik dan nyaris sempurna, yang mengaku sebagai orang Arab atau orang Iran atau dari negara lain untuk mendekati objek sasaran Mossad. Info pun akhirnya lengkap, sasaran dengan mudah mereka lumpuhkan. Kehidupan free sex di Israel lebih terbuka dan transparan. Mereka menyiasati dengan making love saja. Tidak perlu beli kambing untuk makan sate, cukup ke tempat jualan sate, lalu bungkusnya dibuang, tak perlu bawa pulang ke rumah, begitu dalam benak kaula muda dan petualang cinta di Israel. Sebetulnya di negeri kita pun hampir sama dengan Israel. Pemerintah RI telah menerbitkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Seorang suami hanya dapat diberi izin beristri lebih dari seorang jika sang istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Ini kan sama artinya dengan menerapkan anti-poligami. Amerika Serikat telah memiliki Undang-Undang Anti-Poligami 1882. Pada saat awal berlakunya UU tersebut, banyak kalangan juga protes, terutama penganut Mormon memprotes keras Undang-Undang Anti-Poligami yang dibuat pemerintah Amerika Serikat tersebut. Bagi Israel, poligami mereka pilih opsi no, tapi dalam making love mereka setuju yes. Hampir merata menyambut UU tersebut dengan sukacita. Untuk makan sate kambing, mereka tidak perlu membeli kambingnya. Maunya ML doang. Tentu cara Israel menyikapi ini tidak perlu ditiru atau dicontoh, karena mengetahui sesuatu bukan untuk dicontoh bukan? Cukuplah sekadar hanya mengetahui saja. Apalagi kita semua dalam tatanan masyarakat yang berbudaya tinggi dan memiliki nilai-nilai agama, tentu penyikapan Israel ini sangat menjijikkan. Itulah Israel, tidak habis-habisnya menjadi buah bibir yang menarik. Sisi apapun tentang Israel selalu dapat dijadikan bahan pembicaraan kita di seluruh dunia. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.